Salam sidang jemaat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang selalu melingkupi kita, yang melampaui segala akal dan pikiran, telah memelihara hati dan pikiran kita. Karena itu sidang jemaat Tuhan, tetaplah semangat dalam segala hal, tetap semangat juga dalam mengikuti renungan kita, agar iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan lewat pengenalan firman, kita dapat mengenal lebih dalam siapa Tuhan kita, siapa itu Allah yang luar biasa, yang selalu menolong dan memberikan pengharapan kepada kita. Sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yeremia pasal 51 ayat 54 sampai 64. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dengar ratap Babel dan kehancuran besar dari negeri orang Kastim. Sebab Tuhan merusakkan Babel dan menghentikan suaranya yang besar. Biarpun gelombang-gelombangnya menderu seperti air besar dan suaranya bertambah ribut, namun atas Babel akan datang perusak. Para pahlawannya akan tertangkap dan busur-busurnya akan hancur. Sebab Tuhan adalah Allah pembalas. Tentulah Ia akan mengadakan pembalasan. Aku akan membuat mabuk para pemukanya, orang-orang bijaksananya, para bupatinya, para pembesarnya dan para pahlawannya, sehingga mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya, tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Sang Raja yang Tuhan semesta alam namanya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tembok-tembok tebal Babel akan disamaratakan, dan pintu-pintu gerbangnya yang tinggi akan dibakar dengan api, sehingga bangsa-bangsa bersusah-susah untuk yang sia-sia, dan suku-suku bangsa berlelah untuk api saja. Pesan yang diberikan Nabi Yeremia kepada Seraya bin Neria bin Mahsea ketika Seraya pergi bersama-sama Zedekia, Raja Yehuda, ke Babel pada tahun yang keempat dari pemerintahannya. Seraya waktu itu adalah kepala perlengkapan. Yeremia telah menuliskan dalam sebuah kitab segenap malapetaka yang akan menimpa Babel, yakni segala perkataan yang tertulis di sini mengenai Babel. Kata Yeremia kepada Seraya, "Jika engkau tiba di Babel, maka ikhtiarkanlah supaya engkau dapat membacakan segala perkataan ini, dan katakanlah, Tuhan, engkau telah berfirman tentang kota ini bahwa engkau akan melenyapkannya, sehingga tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun hewan,
dan sehingga kota ini akan menjadi tempat tandus untuk selama-lamanya. Apabila engkau selesai membacakan kitab ini, maka ikatkanlah sebuah batu kepadanya, lalu lemparkanlah ia ke tengah-tengah sungai Efrat, sambil berkata, beginilah Babel akan tenggelam dan tidak akan timbul-timbul lagi oleh karena malapetaka yang kudatangkan atasnya. Sampai disinilah perkataan-perkataan Yeremia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah pengharapan bagi umatnya. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu nubuat penghancuran Babel ternyata sudah diterima Yeremia dari Tuhan dan sudah disampaikan kepada orang yang berkepentingan pada masa Zedekia masih menjadi raja atas Yehuda dan sebagai raja bonekanya Babel. Jadi berita ini sebenarnya suatu berita penghiburan bagi umat Tuhan yang ada di sana, yang harus mengalami lebih dahulu penghukuman Tuhan, baru bisa merasakan dan mengalami pemulihan darinya. Sidang jemaat Tuhan, nubuat sudah dituliskan dalam sebuah kitab dan dititipkan para seraya untuk dibawa ke Babel sebagai utusan Zedekia. Seraya mungkin adalah saudara dari Baruk. Walau mungkin nubuat ini tidak dibaca oleh Raja Babel, tetapi disampaikan kepada kaum buangan yang sudah ada di sana, sehingga menjadi penghiburan bagi mereka. Berita itu dilengkapi dengan suatu peragaan nubuat secara simbolik, yaitu dengan menenggelamkan gulungan kitab ini ke sungai Efrat sebagai lambang musnahnya Babel. Artinya di sana setelah selesai kitab itu dibacakan, kitab itu akan ditenggelamkan di sungai Efrat, dan ini menyimbolkan bahwa begitulah keadaan Babel nanti, tenggelam dan tidak akan timbul-timbul lagi. Artinya Babel akan hancur, musnah. Sedang jemaat Tuhan, bagian akhir dari nubuat mengenai Babel ini menegaskan kepastian penghukuman itu, sekaligus membangkitkan pengharapan bagi umat buangan bahwa akan tiba waktunya pelepasan bagi mereka. Penghukuman Tuhan kita lihat di sini atas Babel memang menghancurkan segala sesuatu yang menjadi andalan mereka, yaitu para dewa sesembahan mereka. Para dewa mereka tidak berdaya menghentikan penghancuran yang akan terjadi. Betapapun hebatnya janji para nabi dan imam bahwa Babel akan diangkat ke tempat paling tinggi sehingga aman, namun Tuhan akan tetap menghancurkan mereka secara tuntas. Artinya Tuhan mau menunjukkan kepada Babel bahwa dewa-dewa mereka itu tidak ada gunanya. Dewa-dewa mereka itu tidak akan menolong mereka. Dewa mereka itu tidak akan memberikan suatu solusi yang baik dan menguntungkan mereka. Artinya dewa mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, sidang jemaat Tuhan, kita tahu, sidang jemaat Tuhan, tidak ada yang dapat melawan kekuatan Tuhan dan kehendaknya. Oleh karena itu, daripada memberontak dan melawan Tuhan, lebih baik menyerah dan memohon ampun kita. Kita telah menerus belajar bahwa Tuhan bukan hanya mengasihi umatnya, tetapi juga semua bangsa. Asalkan mau bertobat dan meninggalkan dosanya, pasti kita akan diampuni dan dipulihkan oleh Tuhan. Yang tidak mau bertobat baru dibinasakan. Jadi jangan main-main dengan Allah, sidang jemaat Tuhan, seperti Babel. Ya, pengharapan kita hanya satu, ya Tuhan, Allah. Ya, tidak ada yang lain. Bukan dari dewa-dewa, bukan dari pohon, bukan dari batu, bukan dari yang lain, tetapi dari Tuhan Allah. Manusia terbatas adanya. Sidang jemaat Tuhan, pengharapan kita hanya dari Allah, yang sanggup menolong kita seperti orang Israel. Yang sanggup menolong mereka dari kerajaan Babel adalah Tuhan Allah, bukan yang lain. Ya, ingat sidang jemaat Tuhan. Inilah yang perlu kita ingat
tekankan dalam kehidupan kita. Ya. Mengapa semuanya Tuhan izinkan kepada orang Israel kejadian-kejadian ini? Ya, bangsa yang tidak mengenal Allah memerangi bangsa Israel. Tuhan izinkan. Tuhan punya rencana untuk kerajaan Babel, Tuhan punya rencana untuk kerajaan Israel. Begitu juga dengan kita. Mengapa Tuhan izinkan semuanya itu? Tuhan punya rencana untuk kita. Tuhan punya rencana untuk sekeliling kita, Tuhan punya rencana untuk keluarga kita, Tuhan punya rencana untuk pekerjaan kita. Jangan lalai sidang jemaat Tuhan. Jangan terlena dengan keadaan. Jangan terpesona dengan keadaan. Itu semua terkadang menipu kita untuk menjerat kita, mendorong kita lebih jauh lagi ke lembah dosa. Mari kita bersama-sama berpengharapan kepada Tuhan. Karena dari Tuhan sajalah pengharapan yang pasti, bukan dari yang lain. Saya kenal percaya lewat ini kita belajar bagaimana tangan Tuhan menghukum Babel dan menolong umatnya. Dan hanya dari dialah pengharapan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bagaimana Tuhan menghukum Babel dan memberikan pengharapan yang pasti kepada umat-Mu Israel. Kami tahu Tuhan dalam kehidupan kami ini begitu banyak problem yang kami alami, tapi kami tetap berharap kepada-Mu ya Tuhan, agar hati kami dibaharui, agar hidup kami dibaharui dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan suka berdoa. Amin.